Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan landing page sederhana menggunakan HTML dan CSS. Nah, di mana pada studi kasus kali ini di sini saya akan membuat website profile sederhana ya, yang dimana di sebelah sini ada nama. Terus nanti di sebelah sini ada menu-menunya. Jadi kalau misalkan si kursor ini diarahkan ke menunya juga ada hovernya gitu ya. Nah, terus di sebelah sini ada deskripsi mengenai kita. Lalu di paling bawah ada tombol kolaborasi, dimana kalau misalkan diklik nanti bisa diarahkan ke WhatsApp. Nah, terus di sebelah sininya lagi ada foto profile yang bisa teman-teman masukin. Lalu di paling sini ada sosial media ya, yang bisa kita tautkan linknya. Nah, jadi ini adalah gambaran akhir project yang akan kita buat. Nah, baik, langsung saja. Jadi yang pertama kita buat dulu folder penyimpanannya ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke file explore atau ke finder ya. Nah, oke, silakan teman-teman bikin satu folder untuk tempat penyimpanan projectnya. Misalkan di sini saya beri nama landing page. Nah, setelah itu kalian bisa buka aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi belum teman-teman yang belum tahu mengenai aplikasi Visual Studio Code dan bagaimana cara membuat file di Visual Studio Code, kalian bisa tonton video sebelumnya ya, atau bisa klik link video yang ada di atas. Nah, jadi ini adalah tampilan aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan folder yang tadi kita buat, yaitu nama foldernya landing page ya. Nah, yang pertama masuk dulu ke file, lalu pilih open folder ya. Nah, pilih open folder, lalu arahkan ke folder yang tadi kalian buat ya, itu landing page. Setelah itu klik open aja. Nah, nanti kalau berhasil bakal ada nama foldernya itu di sebelah kiri ya. Nah, ini bisa di close aja. Setelah itu kita akan membuat dulu satu file ya, namanya itu index.html ya. Jadi tinggal diklik aja icon yang bagian sini nih. Di bagian sini kalian bisa klik namanya index.html ya. Kalau sudah, di enter saja. Nah, setelah itu kalian bisa membuat template HTML-nya dengan cara cepat ya. Kalian tinggal ketik aja tanda seru lalu klik enter. Nah, nanti bakal dibuatkan template HTML sederhana kayak gini ya. Nah, di bagian dokumen silahkan isi dengan nama kalian saja. Nah, jadi title yang ada di sini tuh nanti bakal muncul di tampilan ininya ya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan coba buat dulu untuk navigasi menunya ya. Jadi yang pertama kita buat dulu navigasi menunya. Nah, di sini kita sudah membuat untuk title-nya. Setelah itu kita tampilkan dulu untuk link CSS-nya. Kalian bisa klik aja link lalu pilih CSS ya. Untuk targetnya di sini kita arahkan aja ke folder CSS ya, meskipun kita belum buat. Jadi nanti kita buat foldernya. Nah, setelah itu di bagian body di baris ke-10 di sini kalian tinggal tulis aja header titik lalu navbar container ya. Nah, setelah itu klik enter aja, maka aplikasi Visual Studio Code akan mengenerate elemen header dengan kelasnya secara otomatis. Setelah itu tinggal enter aja ke bawah, lalu klik aja titik logo, maka akan dibuatkan div dengan kelas logo.
Nah, di sini untuk logo itu teman-teman bisa menggunakan gambar, ataupun kalau gak ada gambar itu bisa pakai teks ya. Misalkan di sini saya pakai heading kedua, yaitu dengan nama ya. Lalu setelah itu kita buat menu-menunya. Untuk di sebelah sini menggunakan navbar ya. Jadi kalian bisa ketik aja nav, yaitu dengan tambahkan kelas navlist. Bakal dibuatkan kayak gini. Setelah itu kita buat unorder listnya menggunakan tag ul. Lalu klik aja li, lalu klik a. Nah, di sini untuk wrapnya kita bisa beri tanda pagar dulu. Lalu di sebelah sininya kita tinggal tulis beranda. Nah, untuk ke bawahnya itu juga sama ya. Di sini kita bisa tulis tentang, atau cara cepatnya teman-teman bisa klik Alt Shift sama panah bawah ya, atau Option Shift panah bawah. Nah, beranda, tentang, lalu sertifikat, lalu kontak. Nah, di sini kita sudah tambahkan elemen HTML untuk navbarnya ya. Jadi kalau misalkan disimpan, jadi kalau mau menyimpan tinggal tekan aja Ctrl+S, atau bisa tekan S di sini. Nah, untuk menjalankannya di sini saya pakai extension live server ya. Jadi tinggal klik kanan aja lalu pilih open with live server, atau bisa klik icon yang ada di bawah yang di sini ya. Nah, setelah itu bakal muncul tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya masih berbeda dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita buat dulu file CSS-nya ya. Jadi di sini kita bikin satu folder dulu. Nah, klik aja icon kedua yang new folder di sebelah sini. Lalu beri nama CSS. Lalu setelah itu bikin satu file namanya style.css ya. Nah, di sini kita akan membuat CSS sederhananya untuk menambahkan navigasi menu ya. Nah, yang pertama di sini kita atur dulu untuk font yang akan kita gunakan di project ini ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke Google Font ya di webnya fonts.google.com, atau kalian nanti bisa klik link di deskripsi. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan font apapun, tidak harus sama ya. Tapi di sini saya pakai font namanya Quicksand ya. Nah, setelah itu tinggal diklik aja. Teman-teman tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, di sini mungkin saya pakai yang reguler, terus yang medium, sama yang bold ya. Nah, setelah itu nanti akan dibuatkan linknya ya. Di sini sudah dijelaskan kalau misalkan mau digunakan di web, kalian tinggal embed aja font yang mau digunakan. Nah, biasanya saya pilih yang import yang di sebelah. Setelah itu kita copy aja bagian ini. Jadi untuk tag stylenya itu nggak usah, karena di sini kita membuat file CSS-nya itu di bagian terpisah ya. Jadi tinggal klik aja di bagian sini, paste. Nah, setelah itu di sini kita buat universal selectornya untuk menerapkan secara keseluruhan ya. Setelah itu tambahkan lagi universal before dan after ya. Nah, kenapa yang saya muncul kayak gini? Di sini saya pakai extension namanya tab9 ya. Jadi ketiknya itu bisa lebih cepat aja sih. Nah, setelah itu kita atur aja untuk box sizingnya menggunakan border box ya. Disimpan. Lihat masih belum ada perubahan ya. Nah, setelah itu kita atur lagi untuk bagian bodinya ya. Di sini kita menggunakan tag selector. Untuk height-nya kita beri 100 pihak. Lalu untuk font family, jenis fontnya di sini kita pakai
quicksand ya, quicksand lalu sans serif ya. Jadi kalau misalkan font yang quicksand itu nggak kemuat, maka akan memuat font yang sans serif. Setelah itu kita atur marginnya, jaraknya menjadi 0. Setelah itu kita atur lagi displaynya menggunakan flexbox ya. Ini kita aturnya pakai flex. Lalu untuk flex directionnya kita gunakan kolom. Nah, kalau misalkan disimpan, kita coba lihat perubahannya. Maka untuk fontnya di sini sudah berubah ya. Jadi mungkin yang tadinya menggunakan sans serif sekarang tampilannya udah berubah ya, menggunakan quicksand. Nah, setelah itu kita bisa atur lagi untuk bagian headernya ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetikkan hal yang sama lagi. Ketik aja header, lalu .navbar container ya. Jadi kita samakan dengan kelas yang ada di sini nih. Nah, oke. Setelah itu kita atur untuk lebarnya ya. Lebar maksimumnya itu 1200 pixel. Lalu untuk lebarnya di sini 100%. Lalu untuk margin inline-nya kita gunakan yang auto. Lalu display-nya juga menggunakan flex. Setelah itu untuk justify kontennya menggunakan round ya. Nah, lalu untuk legend itemnya itu menggunakan center. Lalu kita atur untuk padding blocknya yaitu 1 rem. Nah, lalu untuk Z indexnya kita atur menjadi 999 ya. Setelah itu kita simpan, lalu lihat perubahannya. Ini kita masih belum ya melihat perubahannya yang signifikan. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Oke, sorry, ternyata di sini saya typo ya, harusnya bukan container, tapi container. Maka sekarang tampilannya itu udah jadi seperti ini ya di bagian kelas navbar container. Nah, setelah itu di sini kita atur. Jadi karena di sini saya nggak pakai logo, di sini saya nggak terapin ya untuk kelas logonya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai CSS-nya untuk menggunakan logo, kalian bisa ketikkan kayak gini aja, header navbar container lalu .logo lalu img ya. Nah, setelah itu kalian bisa atur untuk lebarnya itu 150 pixel. Karena saya nggak pakai, saya komen aja dulu. Nah, setelah itu kita atur untuk unorder listnya ya, untuk menu-menu yang ada di sebelah sini. Nah, di sini kita terapkan lagi. Di sini tuh kita menggunakan teori pseudo selector ya. Nah, setelah itu tinggal tuliskan aja header.navbar dash container lalu .nav is. Lalu sekarang kita ambil elemen UL nya ya. Jadi kita masuk dari sini ke navbar container lalu ke navlist lalu ke UL nya ya. Navlist lalu UL. Setelah itu kita atur untuk padding left nya menjadi 0 dan displaynya itu menggunakan flex. Lalu kita atur untuk justify kontennya menjadi center, dan untuk gapnya atur menjadi 2 rem lalu 1 rem ya. Setelah
kita coba simpan dulu lalu lihat perubahannya. Nah, jadi sekarang yang tadinya ke bawah menu-menunya itu menjadi ke samping ya. Nah, setelah itu kita atur lagi untuk bagian listnya ya. Jadi kalian bisa ketikkan yang sama lagi. Nah, sekarang tambahkan LI di sininya. Contohnya UL lalu LI. Nah, kita hilangkan list style tipenya yang bulat hitam ini, menggunakan list style tipenya kita atur menjadi non ya, atau enggak ada. Save, ya udah hilang. Nah, di sini kita masih keganggu dengan warna biru dan garis bawahnya ya. Maka di sini kita bisa atur lagi di bagian CSS-nya, yaitu kita targetkan ke elemen anchor ya, A-nya. Setelah itu kita atur untuk text decoration-nya. Decoration-nya menjadi non, jadi dihilangkan. Setelah itu untuk font size-nya kita atur menjadi 1.05 rem. Lalu untuk font weight-nya atur menjadi 500, jadi ketebalan hurufnya. Lalu untuk warna teksnya di sini kita gunakan yang hitam. Lalu untuk headingnya sini kita atur menjadi 0,5 rem dan 1.5 rem ya. Dan untuk radiusnya di sini kita atur menjadi 99 px. Dan untuk transitionnya, nah di sini kita bisa atur menjadi all, lalu 0,2 s, lalu is in out ya. Nah, setelah itu kita coba save lalu lihat perubahannya. Sekarang sudah hampir mirip ya, cuman ketika diarahkan di sini masih belum ada hovernya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan hal yang sama lagi dengan yang di atas, cuman di sini kita tambahkan hover. Nah, setelah itu kita atur background colornya, untuk warnanya bebas, tapi di sini saya pakai kode 425C77. Setelah itu untuk colornya saya atur menjadi putih ya, untuk warna teksnya supaya kebaca. Disimpan lalu coba lihat perubahannya. Jadi sekarang kalau misalkan ditambahkan di hover di sini sudah bisa ya, jadi sudah muncul untuk warnanya. Baik, jadi untuk sekarang kita akan melanjutkan lagi project profile-nya ya. Nah, setelah kita membuat navigasi menu yang ada di sebelah sini yang di atas ya, nah selanjutnya kita akan membuat bagian intinya ya, atau hero namanya itu di sebelah sini. Nah, jadi silahkan balik lagi ke aplikasi Visual Studio Code, lalu masuk ke index.html ya. Nah, di sini di baris 22 tinggal enter aja ke bawah ya. Jadi di sini kita ngetiknya itu dimulai dari baris ke 23. Jadi ini bisa diminimalkan aja dulu. Nah, teman-teman tinggal tulis aja elemen main ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat kelas namanya content. Ini kita buat div dengan kelasnya itu content. Lalu buat lagi div dengan kelas yaitu content description. Nah, lalu di sini kita buat H1 dengan kelasnya title. Nah, di sini kalian bisa tuliskan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kalian masing-masing ya. Nah, ini misalkan saya tulis web developer. Nah, terus untuk di bawahnya ada paragrafnya. Nah, supaya teksnya agak cepat ngetiknya ya, di sini misalkan saya
ketik link sembarang aja dulu. Nah, setelah itu di bawahnya kita tambahkan sebuah tombol, itu kolaborasi. Setelah itu disimpan aja dulu, kita coba lihat perubahannya ya. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, lalu di bawahnya setelah content description ya. Nah, di sini kita buat untuk content image. Jadi buat satu div dengan kelas namanya content image. Nah, jadi di sini kita belum menambahkan gambarnya ya. Nah, jadi kalian bisa buat satu folder namanya img, lalu silakan pindahkan foldernya ke folder img ya di bagian file. Nah, di sini saya bakal pindahkan gambarnya di folder img ya. Aja. Jadi kalau lihat di bagian sini sudah ada ya. Kalau bisa formatnya itu PNG dan sudah diedit menjadi circle kayak gini ya supaya lebih bagus. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan tag img src ya. Lalu kita panggil gambarnya menggunakan img. Setelah itu untuk alt nya teman-teman bisa tambahkan profile aja. Setelah itu kita coba simpan. Kalau dilihat tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita belum menambahkan CSS ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan CSS-nya supaya tampilannya itu bisa lebih baik lagi. Nah, silahkan buka aplikasi Visual Studio Code-nya, lalu masuk ke style.css lagi. Nah, di sini kita buat dulu tipe selektornya ya, menggunakan main. Lalu kita atur seperti biasa untuk maksimum lebarnya 1200 pixel dan untuk lebarnya itu 100%. Nah, lalu untuk margin inline-nya kita gunakan auto untuk value-nya. Lalu untuk padding-nya itu 2 rem dan 4 rem ya. Nah, setelah itu untuk flex-nya di sini kita atur menjadi 1. Lalu kita atur lagi display-nya menjadi flex dan legend itemnya itu center. Nah, sekarang kita coba simpan dulu lalu lihat perubahannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit perubahan untuk kontennya udah lumayan sedikit rapi ya meskipun belum semuanya. Nah, setelah itu kita gunakan pseudo selector yaitu main, lalu kita targetkan ke kelas content. Nah, di kelas content kita atur flex-nya menjadi 1. Lalu untuk display-nya kita menggunakan flex. Lalu untuk legend itemnya menggunakan center. Tinggal save, kita lihat perbedaannya. Ini sudah hampir sesuai ya tata letak. Nah, setelah itu kita atur untuk deskripsinya. Di sini sama, kita buat pseudo selektornya content description. Lalu untuk flex-nya itu 1 disimpan. Lalu yang bawahnya sama, kita tambahkan lagi untuk ke bagian titelnya ya. Nah, jadi kita styling di bagian title yang web developernya ya. Nah, setelah itu kita atur untuk font size-nya.
ukuran hurufnya ya, yaitu 3,5 rem. Lalu untuk margin bloknya yaitu 1 rem. Setelah itu disimpan, kita coba lihat perubahannya ya. Nah, di sini sudah hampir sama ya untuk videonya. Nah, setelah itu kita atur untuk bagian paragrafnya ya. Jadi hampir sama lagi dengan yang ini. Di main content, lalu ke content description, lalu targetkan ke elemen P. Nah, setelah itu kita atur line height-nya. Line height-nya itu 1,7 rem dan font size-nya itu 1,2 rem. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Ini untuk deskripsinya di custom sedikit ya untuk ukuran hurufnya. Setelah itu kita buat untuk tombol ya atau buttonnya itu hampir sama lagi. Kita tambahkan main, content, content description, lalu button. Nah, di bagian button ini kita atur dulu untuk bagian paddingnya. Nah, paddingnya itu 0,8 rem ya, 0,8 rem, lalu 2,5 rem. Nah, lalu margin block startnya 1 rem dan teks transformnya menjadi uppercase. Jadi teksnya nanti diubah menjadi kapital ya. Setelah itu kita atur ketebalan hurufnya menjadi 700 dan untuk ukuran hurufnya menjadi 1 rem. Lalu untuk font family-nya kita gunakan Quicksand ya, Quicksand sans serif. Dan untuk warna teksnya kita atur menjadi putih. Lalu kita atur untuk bagian garisnya, dimana bordernya itu 3 px solid transparan. Nah, lalu untuk radiusnya jadi 99 px dan background colornya itu menjadi di sini kalian bisa pakai warna bebas, tapi saya pakai kode warna ya, 2D 3E50. Nah, setelah itu kita atur kalau misalkan kursornya diarahkan itu nanti bakal berubah menjadi pointer. Dan kita ubah juga untuk bagian transitionnya menjadi all, lalu 0,15 s is. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan aja lalu lihat perubahannya ya. Jadi di bagian ini di sini kita sudah menambahkan untuk tombolnya ya. Cuman kalau dilihat yang sudah jadi ketika diarahin ke tombol itu ada hovernya kayak gini. Nah, di sini kita akan coba tambahkan untuk hovernya ya. Nah, berarti kita gunakan rules yang sama ya, yaitu di main, lalu content description, button, lalu tambahkan hover ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tambahkan border radius bordernya untuk bordernya itu 3 pixel solid dan di sini saya beri warna 2D 3E50 ya untuk kode warnanya.
Setelah itu diatur lagi untuk warna teksnya, yaitu dengan kode yang sama 2D 3E50. Nah, lalu untuk background colornya menggunakan transparan ya. Setelah itu disimpan, lalu kita save, dilihat ketika diarahkan ke tombolnya di sini untuk covernya sudah berubah ya. Nah, setelah itu kita atur untuk bagian gambarnya. Jadi untuk area di sebelah sini sebenarnya itu udah oke ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi main komponen untuk rows-nya ya. Lalu masuk ke bagian kelas content image ya. Nah, jadi kita masuk untuk styling di bagian sini. Sama kita atur dulu untuk flexnya menjadi 1, lalu untuk displaynya itu menggunakan flex. Setelah itu simpan, kita coba lihat perubahannya. Nah, di sini mungkin belum terlalu terlihat ya untuk perubahannya. Nah, sekarang kita tambahkan rules yang mengarahkan ke elemen IMG-nya. Jadi lakukan hal yang sama lagi untuk membuat rules. In lagi ke kelas content image, lalu kita panggil elemen IMG-nya ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa atur untuk marginnya itu menjadi auto, lalu untuk minimum lebarnya itu kita atur menjadi 250 pixel dan jadi 250 pixel. Setelah itu untuk lebarnya itu 350 pixel. Sudah disimpan, kita coba lihat perubahannya, dan ini sudah sesuai ya dengan yang sebelumnya yang di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan, jadi yang belum itu bagian ini ya, sosial media. Nah, jadi untuk penambahan sosial media, teman-teman bisa masuk lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya lagi, dan teman-teman bisa masuk ke file index.html ya. Nah, jadi untuk penambahan sosial medianya kita tambahkan setelah kelas content ya, tapi masih berada di dalam elemen main. Nah, di sini kita tambahkan elemen aside. Nah, lalu kita buat div dengan kelas yaitu sosial media. Lalu teman-teman tinggal buat aja unorder list lagi. Lalu di sini kita tambahkan untuk misalkan yang pertama itu ada YouTube, lalu ada LinkedIn, Instagram, dan Facebook. Nah, kita itu maunya menggunakan icon kayak gini ya. Nah, jadi di sini saya gunain salah satu CDN namanya font Awesome ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan font Awesome sebagai CSS-nya ya. Jadi kita nggak perlu download font Awesome-nya, jadi kita tinggal kayak ini aja. Nah, kalian tinggal pilih aja bagian ini nih. Jadi nanti saya share linknya di deskripsi, kalian tinggal copy aja ya. Nah, setelah itu tinggal diklik bagian copy yang ini, jangan lupa. Lalu masuk ke bagian index HTML, silahkan simpan di bawah style.css ya, di baris ke-8. Nah, jadi nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Nah, setelah itu di sini kita atur yang pertama itu, misalkan teman-teman mau YouTube ya.
Nah, di sini di bagian harapnya di bagian anchor-nya, berarti di sini kita bisa atur menggunakan elemen i dengan kelasnya itu. Kalau misalkan YouTube tab fa dash YouTube, kita coba save dulu, lihat perubahannya. Nah, maka di sini sudah muncul nih ada icon YouTube ya, sudah muncul satu. Nah, setelah itu untuk yang kedua ada LinkedIn, Instagram, dan Facebook ya. Kalian bisa menduplikat sebanyak 4. Kalau yang LinkedIn itu berarti di sininya LinkedIn Deskin. Kalau Instagram sesuai namanya aja Instagram. Lalu untuk yang bawahnya Facebook ya. Nah, jadi di sini kita sudah menambahkan sorry, ini yang LI nya nggak masuk ya. Nah, harusnya di copy-nya dari LI dulu, sorry. Jadi yang LinkedIn ini harusnya masuk di sebelah sini. Lalu bikin LI lagi. Yang Instagram tuh bikin LI lagi, yang Facebook. Di sini saya pakai extension Prettier, jadi nanti sudah dibereskan secara otomatis ya. Nah, nanti kalau berhasil itu bakal muncul tampilan kayak gini. Nah, jika sudah berarti waktunya kita styling lagi di bagian CSS-nya ya, untuk bagian aside-nya. Nah, berarti silakan teman-teman masuk lagi ke bagian style.css. Oke, sedikit lagi di sini kita tinggal ngatur styling bagian sosial medianya. Berarti kita yang pertama styling dulu di bagian aside. Nah, lalu kita atur untuk positionnya itu menggunakan fix. Nah, lalu untuk inset bloknya menggunakan 0. Lalu inset inline n-nya juga 0. Kita coba simpan dulu satu rows ini, lalu lihat di hasilnya ya. Ini sudah di atas untuk tampilannya. Nah, setelah itu kita atur lagi styling di bagian kelas sosial media ya media. Nah, jadi kita atur untuk styling di bagian kelas sosial media yang ini. Nah, setelah itu kita atur untuk height-nya menjadi 100%. Lalu untuk display-nya itu menggunakan flex ya. Setelah itu simpan, kita coba lihat perubahannya. Nah, di sini masih belum terlalu signifikan ya untuk perubahannya. Nah, selanjutnya kita targetkan ke bagian unordered list-nya, yaitu di elemen UL ya. Kita atur dulu untuk paddingnya menjadi 1,5 rem, lalu 1 rem. Setelah itu untuk marginnya auto, lalu untuk border overlap radius ya, border overlap radiusnya ini kita atur menjadi 12 pixel, dan border bottom left radiusnya juga sama 12 pixel. Nah, setelah itu atur lagi untuk background colornya. Di sini saya pakai kode yang sama dengan tadi ya, 2D 3E50. Lalu untuk displaynya kita atur menjadi flex. Lalu untuk flex flow-nya itu di sini kita gunakan yang kolom. Gunakan yang kolom.
lalu no wrap. Setelah itu atur legend itemnya menjadi center. Setelah itu untuk justify kontennya juga center, dan untuk gapnya 1,5. Setelah itu disimpan aja, kita coba lihat perubahannya. Nah di sini kita sudah mengatur untuk bagian layoutnya ya di sebelah sini. Cuman kalau dilihat di hasilnya ikonnya itu masih belum kelihatan, jadi kita coba atur ya. Nah selanjutnya berarti sekarang kita targetkan ke bagian listnya ya, ke main lagi, lalu aside, sosial media, LI, bagian listnya kita atur untuk list style tipenya itu menggunakan non, jadi dihilangkan yang bulat hitamnya. Jadi kalau dilihat sekarang udah nggak ada, tapi ikonnya itu masih belum kelihatan. Maka kita bisa lihat di bagian elemen HTML-nya, karena di sini kita menggunakan anchor ya atau link, jadi kita harus styling lagi. Ketik lagi row-nya di main aside, sosial media, LI, lalu A. Oke, saya scroll dulu di bagian atas. Lalu untuk text decoration-nya kita atur menjadi non. Lalu untuk font size-nya menjadi 1,5 rem. Dan untuk color-nya itu menjadi putih ya. Dan untuk transition-nya all 0,1s is in out. Dan yang terakhir kita coba save aja dulu. Nah di sini kalau misalkan diarahin ke sosial medianya ada hovernya juga ya, cuman kalau yang ini belum. Tapi di sini kita sudah berhasil menampilkan icon sosial medianya ya, tinggal hovernya aja. Oke, ini style terakhir atau rules terakhir ya. Setelah itu kita tambahkan untuk colornya menjadi 89 B0 B9 ya untuk kode warnanya. Save aja, kita coba arahkan, dan ini sudah berhasil ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat landing page sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS. Nah, di sini kita masih belum menambahkan untuk menu tentang sertifikat dan kontak ya. Jadi bagusnya nanti ketika diklik tentang bakal diarahkan ke halaman tentang, sertifikat, dan juga kontak. Nah, mungkin di next video bisa saya tambahkan lagi untuk menu tersebut ya. Nah untuk di link ini teman-teman bisa isi ya akun sosial media kalian, linknya di bagian ini. Lalu untuk di tombol kolaborasi itu juga bisa ditambahkan lagi untuk redirect ke WhatsApp ya kalau akan diklik. Nah jadi ini adalah project akhir mengenai landing page ya, dengan studi kasusnya website profile sederhana, dimana di sini kita hanya membuat satu file yaitu HTML dan satu file CSS, lalu kita memasukkan gambar di sebelah sini ya. Nah kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton dan mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.